Assalamualaikum Pak Rufan, apa kabar? Sehat-sehat semua ya Pak? Alhamdulillah Pak Aan. Ya alhamdulillah baik Pak. Sehat-sehat semua Pak Aan. Alhamdulillah Pak Rufan, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kok kalau diamati Pak Rufan kelihatannya sedang bingung ya, kayak tidak bersemangat gitu. Kira-kira ada masalah apa ya Pak? Itulah Pak Aan. Sebenarnya itu saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak em, mempunyai waktu atau saya tidak mengganggu kesibukannya? Insya Allah Pak, kalau waktu itu tetap ada. Jangan sungkan ya Pak, nggak ganggu kok. Monggo diungkapkan saja Pak. Alhamdulillah. Siap, iya Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak Aan, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya juga tidak bisa tenang. Jadi apa ya Pak yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan jenengan ini? Kira-kira apa yang Pak Rufan harapkan ketika kita sudah selesai melakukan pembicaraan ini, Pak? Hasilnya apa? Saya berharap Pak, akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa, menceritakan unek-unek atau keluh kesah Pak, ke panjenengan. Baik, kira-kira Pak Rufan ini ada masalah apa ini, Pak? Nanti apakah ada hal lain yang ingin Bapak dapatkan setelah ini? Ya pasti dong Pak, saya berharapnya ya mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Oh, semoga nanti ada pencerahan ya, Pak, setelah kita berbincang-bincang. Jadi, permasalahannya Bapak seperti apa ya, Pak? Oke gini Pak Aan, Pak Aan inget nggak, Hmm. beberapa hari yang lalu ketika pengawas melakukan supervisi di kelas, waktu supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Ingat sih Pak, ngomong-ngomong, bagaimana bisa ya Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Rufan mendapat teguran itu Pak? Kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak Aan. Oh, tidak serius? Tidak seriusnya seperti apa Pak? Itu loh Pak, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Kok bisa sampai dikritik? Atau seperti apa sehingga kok sampai mendapatkan kritik itu Pak? Jadi sepertinya beliau itu keberatan Pak, waktu saya mengajar tidak menggunakan atau tidak memakai, buku teks untuk, apa namanya, sumber belajar saya Pak. Oh, padahal sebenarnya kalau olahraga itu buku teks itu kurang anu ya Pak, malah lebih langsung ke prakteknya ya Pak. Terus gimana tanggapan Pak Rufan terhadap respon pengawas tersebut Pak? Saya sejujurnya Pak, sudah menyampaikan kepada beliau, bahwa Hmm. selama ini, ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Pak. Kadang juga menggunakan buku, terus, apa namanya, dari perpus juga Pak, yang di mana itu tetap mengacu di kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan Pak. Oh, jadi seperti itu Pak masalahnya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya Pak. Selama ini, kira-kira apa saja yang Pak Rufan lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak Aan, saya itu menggunakan, berbagai sumber, Hmm. apa namanya, dari buku perpustakaan, menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tetapi saat kemarin supervisi itu pas saya tidak menggunakan buku buku teks Pak, jadinya taunya pengawas kan di saat itu Pak, jadi begitu Pak. Ngomong-ngomong, itu alasannya kenapa ya Pak? Pas waktu materi itu kok tidak menggunakan book text Pak? Menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid Pak. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kok Pak. Sebenarnya kalau menurut saya itu sudah bagus sih Pak. Kemudian, soal output menurut Pak Rufan, bagaimana hasilnya saat Pak Rufan mengajar menggunakan sumber-sumber tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan berbeda-beda, Pak.
Terus bagaimana Pak Rufan melihat itu, Pak? Oh iya Pak, betul. Betul juga kata Pak Aan. Kenapa saya tidak kepikiran ya Pak sampai ke sana. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah Pak pentingnya. Karena setahu saya itu kan memang kebutuhan murid kan berbeda, Pak. Ada yang lebih ke suka buku teks, ada yang lebih suka ke apa itu praktek langsung atau melihat secara langsung tutorialnya. Jadi supaya Pak Rufan menggunakan sumber belajar dari buku teks, mungkin pengawas tersebut tadi menegurnya seperti itu, Pak. Ya betul Pak, saya pikir juga ada benarnya juga itu Pak Aan. Ya, jadi setelah Pak Rufan bercerita, sekarang bagaimana Pak perasaannya, Pak? Iya Pak, alhamdulillah terima kasih ya Pak. Terus terang saya itu Hmm? sudah merasa agak nyaman, lega, tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus Pak. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain juga terbengkalai juga Pak. Kira-kira Pak, yang membuat Pak Rufan resah selama itu apa Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah. Saya takut nanti kalau saya dipanggil Bapak kepala sekolah di kemudian hari, Pak. Iya, jadi itu ya yang membuat Pak Rufan merasa tidak nyaman ya saat supervisi itu ya. Karena Pak Rufan tidak menggunakan buku teks, kemudian pengawas memperingatkan Pak Rufan memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas mungkin merasa tersinggung Pak, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Ya betul, Pak. Kira-kira nanti saya dipanggil ke Bapak kepala sekolah tidak ya, Pak? Atas teguran yang kemarin yang apa namanya dilaksanakan sama Bapak pengawas itu, Pak. Saya tuh takut, Pak. Tidak usah takut Pak, gini saja. Jadi Pak Rufan itu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misal Pak Rufan kok dipanggil sama kepala sekolah atau ditegur, Bapak itu sudah menjelaskan masalah yang terjadi sebenarnya. Dan saya yakin kok, pasti Bapak kepala sekolah itu bisa mengerti dan mengambil hal-hal positif yang disampaikan Pak Rufan. Jadi itu bisa menambah semangat Pak Rufan dalam mengajar. Iya, Pak, mudah-mudahan ya, Pak. Amin. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, Pak, lalu rencana Pak Rofan selanjutnya seperti apa, Pak? Iya, Pak, saya berniat menemui beliau untuk menceritakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusinya, Pak. Menurut saya itu rencananya sudah bagus sih, Pak. Lalu kira-kira masih ada hal lain lagi ya nggak, Pak, yang kira-kira Pak Rofan mau lakukan? Ada, Pak, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar ke depannya itu saya akan menggunakan buku teks seperti yang kemarin disarankan oleh Bapak pengawas untuk menjalankan proses belajar mengajar ke depannya yang lebih baik, Pak. Sudah bagus sih, Pak, ide Pak Rofan itu, Pak. Kemudian bagaimana ya, Pak, proses belajar mengajarnya Pak Rofan selanjutnya? Oke, Pak Aan, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks sebagai, sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan. Dan saya juga akan setelah saya terapkan, Pak, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga, saya akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid saya, Pak. Wah, itu suatu ide yang luar biasa sih, Pak, menurut saya, Pak. Jenengan sudah berarti sudah berpikir untuk mengakomodir kebutuhan siswa juga. Jadi, langkah yang Pak Rofan ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Wah, alhamdulillah ya Pak Aan, jadi sekarang saya merasa lega Pak, karena jujur saya takut Pak salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Pak, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, kalau menurut saya nggak apa-apa sih, Pak. Yang namanya atasan itu kan seperti orang tua kita. Pastinya beliau itu bisa ngomong kita, Pak, mau seperti apa.
Saya sangat senang dan bersyukur Pak Rufan pada akhirnya sudah merasa lega. Terus yang Pak Rufan rencanakan tadi itu suatu komitmen dan ide yang bagus juga sih Pak. Terus terkait Pak, rencana waktunya Pak. Nanti ada batasan waktunya mau dilaksanakan kapan atau enggak? Oke oke, Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan laksanakan karena kenapa, Pak, hal itu juga terbaik untuk saya juga, Pak, dalam proses belajar mengajar. Saya akan tetap mengacu pada kurikulum yang ada, Pak. Kemudian aturan-aturan yang ada sudah termasuk anjuran dari Bapak pengawas tentang penggunaan buku teks. Tepatnya saya juga akan menggunakan metode-metode tersebut, Pak. Iya, Pak Rufan itu bagus sekali sih menurut saya, Pak. Terus untuk Pak Rufan bisa melakukan hal itu, Pak, kan membutuhkan suatu dukungan. Nah, kira-kira Pak Rufan itu butuh dukungannya seperti apa ya, Pak? Nah, terkait dengan masalah ini, Pak, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha, Pak, berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan guru sejawat, sehingga kami bisa sama-sama saling meningkatkan dan membantu, Bapak. Ya, ide yang bagus sih, Pak. Itu kan bisa untuk menjaga kolaborasi kita ya, Pak, di dalam suatu lingkungan satuan pendidikan kita. Karena kolaborasi itu sangat penting untuk terciptanya suatu kerukunan juga, Pak. Nah, semoga setelah ini kita bincang-bincang, suasana hati Pak Rufan itu sudah kembali lega lagi, sudah ceria lagi, dan bisa menambah semangat Pak Rufan dalam bekerja. Amin ya rabbal alamin, Bapak. Dan terima kasih ya, Pak, atas waktunya yang sudah disediakan, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega dan enakan. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang luar biasa, yang bisa memberikan Amin, teladan amin, baik untuk murid kita, ya Pak An. ya, amin, amin. Terus sama-sama Pak, saya juga terima kasih karena dengan diajak bincang-bincang ini kita itu bisa sharing, bertukar pikiran. Terus kemudian ini Pak, ada pertanyaan dari saya Pak. Kira-kira kok dari hasil bincang-bincang ini itu apa sih Pak yang Pak Rufan dapatkan Pak? Alhamdulillah Pak An, banyak hal yang saya dapatkan dari pembicaraan atau obrolan pada hari ini Pak. Jadi saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang kedepannya saya akan menggunakan sumber-sumber belajar buku teks untuk kegiatan belajar mengajar saya di kelas maupun di lapangan Pak. Ya, baik Pak Rufan, ide yang bagus karena itu memang langkah Pak Rufan untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang sangat beragam. Lain kali kalau kita bertemu lagi, kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak. Apa kan tidak menutup kemungkinan juga saya nanti kan juga punya masalah, bisa bercerita juga kepada Pak Rufan untuk mendapat penyelesaian. Betul Pak. Oke Pak An, terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga lain hari ganti Pak Aan yang cerita-cerita ke saya, siapa tahu saya bisa Nah, membantu juga, Pak. siap Pak Rufan, sama-sama. Silakan Pak Rufan bisa kembali ke kelas lagi. Terima Siap, Pak, kasih. terima kasih. Sama-sama Pak Rufan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.